Shalom Bapak Ibu. Tibalah saat ini kita ke seri eskatologi yang ketiga Bapak Ibu, yang bertemakan bangkit lebih dulu. Ya ini ya, temanya itu. Shalom Bapak Ibu. Jika orang percaya sudah bersama Tuhan di sorga, mengapa di dalam 1 Tesalonika dikatakan mereka itu bangkit lebih dulu ketika Yesus datang? Jawaban atas misteri ini tuh sangat menarik ya, karena menyangkut bagaimana waktu bekerja di hadapan Allah ya. Jika orang percaya yang mati itu sudah bersama Kristus, mengapa di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 itu dikatakan bahwa mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit? Seolah-olah mereka baru mulai hidup kembali pada saat itu. Bagaimana mungkin mereka sudah bersama Tuhan, tetapi juga masih harus bangkit? Untuk memahami ini, para teolog biasanya melihatnya di dalam 3 sisi besar. Yang pertama, waktu Allah, keadaan antara, dan kebangkitan tubuh. Ini Bapak Ibu ya. Pertama, saya akan bicara mengenai perbedaan waktu manusia dan waktu Allah ya. Alkitab menunjukkan bahwa Allah tidak terikat waktu seperti manusia ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 itu tertulis, di hadapan Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Bagi manusia, kematian seseorang dan kebangkitan pada akhir zaman bisa terpisah ratusan atau ribuan tahun Bapak Ibu. Tetapi bagi orang yang sudah meninggal, pengalaman waktu mungkin berbeda. Seperti seseorang yang tidur sangat lelap ya. Bagi orang lain ia tidur 8 jam, tapi baginya terasa seperti sekejap Bapak Ibu. Karena itu beberapa teolog berkata, dari perspektif orang mati, kematian dan kebangkitan bisa terasa hampir seperti satu momen. Ini. Keadaan antara, intermediate state. Banyak teolog menyebut keadaan setelah kematian tetapi sebelum kebangkitan sebagai keadaan antara Bapak Ibu. Artinya jiwa sudah bersama Kristus, tetapi keselamatan belum mencapai bentuk final Bapak Ibu. Contohnya terlihat di dalam penglihatan Yohanes ya. Di Wahyu 6 ayat 9 sampai 10, Yohanes melihat jiwa para martir di hadapan Tuhan yang berseru begini Bapak Ibu. Berapa lama lagi ya Tuhan? Artinya, mereka sudah di hadapan Tuhan, tetapi masih menantikan penggenapan akhir. Jadi keadaan itu adalah damai bersama Tuhan, namun belum kebangkitan tubuh Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kebangkitan tubuh yang merupakan puncak dari penebusan, Bapak Ibu? Alkitab menekankan bahwa kebangkitan tubuh itu adalah kemenangan terakhir atas kematian, Bapak Ibu. Paulus malah berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Selama tubuh masih dikubur, maut seolah masih memegang sebagian dari manusia ini. Tetapi pada kebangkitan, maut kehilangan kuasa sepenuhnya. Tubuh dimuliakan dan manusia dipulihkan seluruhnya. Itulah sebabnya kebangkitan disebut kemenangan final Allah atas kematian. Jadi gambaran besar urutannya seperti ini Bapak Ibu. Jika disusun secara sederhana menurut banyak penafsir Alkitab, pertama, saat seseorang mati, tubuh kembali ke tanah dan jiwa bersama Kristus di Firdaus, Bapak Ibu. Yang kedua, keadaan antara, yaitu orang percaya menikmati hadirat Tuhan, tetapi masih menunggu kebangkitan. Ini. Yang ketiga, kedatangan Yesus kembali, seperti dijelaskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 ya, Bapak Ibu ya.
Orang mati di dalam Kristus itu bangkit terlebih dahulu, dan orang percaya yang masih hidup diubahkan ini ya. Yang keempat, tubuh kemuliaan Bapak Ibu. Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 21, Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Baru setelah itu terakhir adalah munculnya langit baru dan bumi baru Bapak Ibu. Dinyatakan itu di dalam Wahyu 21, di mana Allah tinggal bersama manusia selamanya ya. Nah, apa sebenarnya rahasia pengharapan Kristen dari semua yang ada dan sudah dibicarakan di atas tadi? Karena itu Bapak Ibu, pengharapan Kristen itu sebenarnya memiliki 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, setelah kematian bersama Kristus itu. Yang kedua, pada kedatangan Kristus adalah kebangkitan tubuh. Dan yang terakhir, di dalam kekekalan hidup di langit baru dan bumi baru ini. Jadi jawaban ringkas dari pertanyaan Anda tadi, orang percaya yang mati bersama Kristus, tetapi tubuhnya menunggu kebangkitan. Ketika Yesus datang kembali, tubuh itu dibangkitkan dan dipermuliakan. Lalu orang percaya hidup selamanya bersama Tuhan dan dalam ciptaan baru. Amin Bapak Ibu.